Pak Nusa sebagai guru IPA di SMP Negeri Nusantara mengajarkan materi listrik menggunakan alat modifikasi berupa rangkaian listrik paralel dan seri. Setelah pembelajaran selesai, Pak Nusa akan melakukan uji keterampilan yang dikuasai peserta didik. Kriteria penilaian berdasarkan kemampuan merangkai rangkaian seri atau paralel. Berdasarkan hasil analisis Anda, penilaian yang paling tepat dilakukan oleh Pak Nusa adalah, di sini kan guru IPA ya teman-teman. Mungkin nanti yang guru IPS ya di sini, oh materinya IPS, oh guru bahasa Indonesia ya materinya bahasa Indonesia. Tetapi pola pengerjaannya kan sama. Yang ditanyakan apa sih? Oh di sini adalah materi teknik penilaian. Cara mengerjakannya bagaimana? Kita lihat di sini. Oh yang akan dinilai itu apa sih? Oh yang akan dinilai adalah keterampilan. Keterampilan dalam melakukan suatu tindakan. Nah, kalau penilaian keterampilan itu ada dua jenis, keterampilan penilaian produk dan penilaian proses atau unjuk kerja. Kita cek di sini ada produknya nggak di sini? Oh, di sini di peserta didik diminta untuk membuat gitu ya. Produknya berarti kan nggak ada karena mereka mempraktikkan. Kalau portofolio jelas nggak bisa, karena apa? Karena portofolio nggak bisa digunakan untuk penilaian di satu pertemuan. Karena portofolio kan kumpulan beberapa produk. Kalau dari serangkaian pembelajaran satu bab, portofolio dinilai itu bisa. Tetapi kalau ini kan materi di satu pertemuan itu, jadi nggak mungkin portofolio. Yang jelas salah lagi ini penilaian diri. Penilaian diri nggak bisa nih teman-teman gunakan untuk penilaian keterampilan. Nah, penilaian tes juga jelas salah, karena penilaian tes ini ya, penilaian tes atau teknik penilaian itu ada dua, tes dan non-tes. Nanti setelah slide ini akan saya bahas teori atau catatannya. Jadi tes jelas salah karena penilaian ini juga tes. Penilaian keterampilan itu termasuk tes. Jadi ini bukan ini. Pilihannya tinggal mau penilaian berbasis produk atau unjuk kerja. Kalau produk kan harus ada produknya. Di sini peserta didik nggak membuat sesuatu, cuma mempraktikkan. Kalau membuat itu contoh mereka membuat perangkaian seri dan paralel di rumah, dibawa ke sekolah dikasihkan guru gitu ya. Tetapi di sini kan guru menyediakan alat, kemudian peserta didik diminta untuk mempraktikkan. Meskipun ya ada membuat, tetapi produknya itu dari guru mereka merancang atau menyusun gitu ya. Maka yang paling tepat jawaban untuk soal ini adalah yang C, menggunakan penilaian unjuk kerja. Kenapa? Karena di sini adalah kemampuan merangkai rangkaian seri atau paralel. Nih teman-teman jawabannya ya. Soal seperti ini saya yakin pasti akan muncul lagi meskipun dalam bentuk soal-soal yang berbeda. Nanti teman-teman kuatkan di materi jenis-jenis asesmen atau jenis-jenis penilaian. Oke, untuk materinya kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini catatan untuk soal yang pertama tadi. Di sini ada teknik penilaian. Teknik penilaian itu ada dua, tapi beda ya jenis-jenis penilaian, teknik penilaian. Nanti ada prinsip penilaian itu materi yang berbeda. Saya ini sepilan-sepilan dari materi penilaian gitu ya. Dan saya khususkan ini di teknik penilaian. Teknik penilaian itu ada dua, teknik tes dan juga non-tes. Teknik tes itu tes tertulis, tes lisan, perbuatan, kinerja, unjuk kerja, praktik itu sama. Jadi mereka mempraktikkan. Kalau di dalam bahasa Indonesia berpidato misalkan itu praktik. Bisa diartikan unjuk kerja, kinerja, atau perbuatan. Jadi hal yang sama. Kalau penilaian produk, ya berikutnya tes itu contohnya penilaian produk. Jadi kalau misalkan peserta didik diminta untuk membuat cerpen, nah produk cerpennya itu nih yang dinilai. Oh berarti itu penilaian berbasis produk. Tapi kalau membaca puisi, kemudian misalkan kalau di dalam pembelajaran olahraga, misalkan senam lantai, itu nggak ada produknya. Hanya peserta didik melakukan. Itu namanya perbuatan, kinerja, unjuk kerja, atau praktik. Berikutnya adalah teknik non-tes. Pertama bisa observasi, Bapak Ibu. Observasi ini dilakukan teman-teman melakukan pengamatan terhadap kemampuan peserta didik. Berikutnya adalah wawancara. Berikutnya adalah penilaian diri, portofolio ataupun jurnal. Nah, kalau wawancara ini apa bedanya Pak dengan lisan ya? Lisan itu gini. Kalau tes dalam bentuk lisan itu yang ditanyakan itu adalah soal-soal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan ulangan kemudian dikasih soal dalam bentuk naskah gitu ya. Tetapi kalau tes dan tekniknya lisan, Bapak Ibu bertanya secara langsung pertanyaan yang berkaitan dengan materi kepada peserta didik, kemudian peserta didik itu menjawab secara lisan. Itu namanya tes lisan. Tapi kalau wawancara nggak bisa digunakan untuk menilai pengetahuan sih. Nah, lebih seringnya
Kalau non-tes itu digunakan untuk penilaian afektif atau sikap, meskipun di sini portofolio bisa untuk keterampilan. Ya, tetapi kalau observasi, wawancara, penilaian diri, penilaian jurnal, ini harusnya ada tambahan tulis sih. Penilaian rekan sejawat itu namanya non-tes ya. Tetapi kalau tes ini untuk keterampilan dan juga pengetahuan. Ini jenis-jenis teknik penilaian, mungkin nanti di video lain akan saya kupas materi lain terkait dengan penilaian. Itu ada prinsip penilaian, ada jenis-jenis penilaian, ada fungsi penilaian ya, ada assessment of learning, for learning dan sebagainya. Nanti mungkin akan saya bahas lebih detail di bimbel mungkin atau di video lain gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua yang akan saya bahas ini masih soal pedagogik. Kita coba baca. Pak Bima adalah guru PJOK. Dia sering dilema saat pembelajaran di kelas dengan siswa dari berbagai tingkat kemampuan fisik dan minat yang berbeda. Apa yang dapat dilakukan Pak Bima agar siswa yang kurang terampil di suatu bidang tetap terlibat tanpa mengurangi tantangan bagi siswa yang lebih terampil? A. Memberikan berbagai pilihan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk memilih sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. B. Membuat pembelajaran lebih efektif, praktis, yang memungkinkan semua siswa memperoleh pengalaman secara langsung. C. Menggunakan pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, dan juga bakat. D. Mengembangkan strategi untuk mendukung semua siswa termasuk pemberian alternatif dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran. E. Merancang pembelajaran dengan menetapkan tingkat kesulitan yang dapat diubah-ubah berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Oke teman-teman, kalau ketemu soal bertipe seperti ini, di mana di sini pilihan gandanya kok kayaknya benar semua gitu ya, maka teman-teman yang harus dilakukan adalah mencari yang paling luas. Ini kan siswa Pak Bima bervariasi nih kemampuannya. Kemudian Pak Bima ketika memberikan materi kok ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Ada yang minat, ada yang berbakat, ada yang enggak gitu. Kemudian kita pilih yang paling luas. Ini hasilnya kan semuanya positif, semuanya benar gitu ya. Kita pilih yang paling luas. Yang paling luas itu apa? Menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Kenapa C? Diferensiasi paling luas. Kalau kita merancang pembelajaran diferensiasi, otomatis kita akan memfasilitasi dan memungkinkan siswa untuk memilih sesuai dengan minat. Dan juga menetapkan tingkat kesulitan yang dapat diubah-ubah. Diferensiasi juga mendukung semua siswa untuk memberikan alternatif menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Jadi poin A, B, D, E itu terangkum dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang paling luas itu diferensiasi. Kalau saya gambarkan nih di sini ya, ini diferensiasi di dalamnya. Oh, mau sesuai dengan minat nih. Oh, sesuai dengan tingkat kemampuan nih. Oh, penyesuaian pembelajaran yang dapat diubah-ubah. Nah, rangkaian ini namanya diferensiasi. Jadi C ini adalah hal yang paling luas. Masih banyak trik-trik lain yang berkaitan dengan soal-soal penyelesaian ujian PPG. Teman-teman bisa standby nih di channel Kelas Kata, karena beberapa ke depan mungkin saya akan mulai membuat konten-konten untuk soal-soal PPG. Kita lanjut ke soal berikutnya.